Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, biar kita bisa terus berbagi cerita. Selamat mendengarkan. Ada sebuah kampung kecil di pinggiran Bandung, yang kebanyakan orang cuma kenal karena satu hal. Sebuah rumah. Bukan yang paling besar. Bukan yang paling tua. Cuma yang paling murah. Murah selalu punya alasan. Warga sekitar menyebutnya rumah 3 pintu. Dan kalau kamu tanya cukup banyak orang, akan ada yang bilang setiap keluarga yang pernah tinggal di sana selalu pergi dengan cara yang tidak normal. Bukan karena pindahan. Cerita ini tentang pasangan terakhir yang mencobanya. Terakhir sejauh ini. Nama mereka Raka dan Dina. Mereka 25 tahun, baru menikah, bekerja di kota. Raka, grafik desainer di agensi kecil, sering dibayar telat, lembur tanpa dibayar. Dina, guru TK paruh waktu, kuliah di akhir pekan. Selama ini, kos sempit, kamar mandi berbagi, tembok setipis kertas, dan malam-malam yang meminjam pertengkaran orang lain. Mereka ingin tempat sendiri, tempat yang tenang, tempat di mana saat pintu ditutup, dunia benar-benar ada di luar. Masalahnya, 1. Uang. Setiap rumah terlalu jauh, terlalu tua, atau terlalu mahal. Sampai suatu sore, saat Dina menggulir grup Facebook komunitas, sebuah iklan berhenti di jarinya. Kontrakan rumah lengkap, 2 kamar, murah, lokasi dekat jalan besar, hubungi Pak Hadi. Harganya nggak masuk akal. Kamu tahu rasa di belakang lehermu saat sesuatu tampak terlalu baik? Ya, itu. Awalnya, Raka yakin ini penipuan. Tapi alamatnya nyata. Jaraknya cuma 2 kali naik angkot dari kantor. Foto-fotonya biasa saja. Tembok putih, atap merah, halaman kecil. Yang aneh hanyalah sudut pengambilan gambarnya. Tidak ada satupun yang menunjukkan bagian depan rumah. Penuh. Selalu dari samping. Kadang kamera juga memilih untuk tidak melihat. Tetap saja, murah ya, murah. Mereka menelpon. Seorang pria mengangkat di dering kedua. Suaranya rendah, hangat. Ya, halo, dengan Hadi di sini. Mereka memperkenalkan diri, menjelaskan, bertanya apakah rumahnya masih tersedia. Masih, kapan mau lihat? Besok sore, Pak. Jam 5, saya tunggu di depan. Sopan, tepat, seperti seseorang yang sudah sering menunggu. Besoknya, sepulang kerja, mereka turun dari angkot dan menyusuri gang sempit. Rumah-rumah berdempetan. Warung di pojokan memutar dangdut dari speaker berdebu. Rumah 3 pintu itu kelihatannya biasa saja. Pagar besi berkarat di bagian bawah. Tembok semen pendek. Pohon mangga kurus, condong ke halaman. Cat depan sedikit kusam. Masih wajar. Yang tidak wajar, 3 pintu di bagian depannya. Itu hal pertama yang Dina perhatikan. 1 pintu utama di tengah. Di kanan kirinya, 2 pintu kayu yang lebih sempit. Tidak ada jendela di antara mereka. Hanya 3 pintu berjajar, seperti 3 mulut yang tertutup rapat. Lucu ya, 3 pintu? Bisik Dina. Lucu. Sampai salah satunya memutuskan untuk tertawa. Sebelum Raka menjawab, ia melihatnya. Sosok laki-laki itu. Pria akhir 50-an, awal 60-an. Kemeja batik rapi, dimasukkan ke celana bahan gelap. Ekspresinya ramah, tapi lelah. Cara ia berdiri, tegak, sopan, membuat Raka ingin hormat. Mas Raka? Iya Pak, ini istri saya, Dina. Ah, Dina.
Senyumnya membuat matanya menyipit. Saya Hadi. Ia menjabat tangan mereka. Genggamannya mantap. Kulitnya dingin. Telapak tangan kering untuk sore yang panas. Tubuh belajar meniru rumah yang dijaganya. Ia membuka kunci pagar dan mempersilakan mereka masuk. Seperti biasa. Pintunya 3, tapi yang masuk selalu lebih dari itu. Dari dekat, rumah itu berbau samar kayu tua dan cairan pembersih. Pembersih selalu datang belakangan, setelah sesuatu harus dihapus. Raka memperhatikan engsel pagar, tampak baru, mengkilap. Sementara sisanya, tua, cat mengelupas. Sesuatu yang sering dibuka, harus sering diganti. Di dalam rumah itu, lebih baik dari yang mereka harapkan. 2 kamar tidur, ruang tamu kecil, lantai keramik sederhana, tembok krem pucat. Dapur sempit di belakang, wastafel tua, 1 kompor gas terpasang. Kamar mandi kecil tapi layak, kloset jongkok bersih, air mengalir lancar. Perabotan hampir tidak ada, sofa usang, meja kayu, lemari pendek. Tapi ruangan terasa terang, udara mengalir dengan mudah. Beberapa rumah suka menyambut di awal, agar yang lain bisa masuk kemudian. Listrik token, air sumur bor. Jelas Hadi. Tetangga baik-baik semua. Kalau mau boleh cicil uang muka. Raka dan Dina saling pandang cepat. Rasa yang aneh itu seperti lega, bercampur sesuatu yang tidak punya nama. Pak, Raka ragu sejenak. kenapa murah sekali ya kalau boleh tahu? Pertanyaan yang jarang diucapkan, tapi selalu terpikirkan. Kebanyakan pemilik tersinggung. Reaksi Hadi berbeda. Ia tersenyum, kali ini tidak sampai ke mata. Sekilas, sesuatu lewat di balik sorotnya. Sesuatu yang tua dan sedih. Rumah ini sudah lama kosong. Katanya pelan. Saya capek ganti-ganti penyewa. Kadang masuk, 3 bulan pindah lagi. Bilang tempatnya kurang cocok. Jadi saya turunin harga. Yang penting ada yang jaga rumah. Kurang cocok. Bahasa manusia untuk takut, tapi tidak mau mendengarnya keras-keras. Ia menatap mereka, hampir seperti harap. Kalau Mas, Mbak, betah, saya senang sekali. Saya tinggal tidak jauh. Kalau ada apa-apa, hubungi saya. Mereka tidak mendesak lebih jauh. Kontrakan murah di zaman seperti ini adalah berkah. Beberapa berkah meminta balasan. Sebelum pergi, Dina memperhatikan sesuatu. Retakan tipis di langit-langit lorong, memanjang ke arah depan, menuju pintu tengah di bagian luar. Ia menunjuk. Pak, ini aman kan? Hadi melirik ke atas. Rahangnya mengeras sepersekian detik. Itu cuma retak rambut, Ujarnya cepat. bukan struktur. Aman. Nanti saya suruh tukang tutup lagi. Jawaban yang dipakai berulang, menjadi semakin cepat setiap kali diulang. Mereka menandatangani kontrak keesokan harinya. Beberapa ikatan lebih dari sekedar kertas. Minggu pertama terasa damai. Mereka bersih-bersih, bongkar kardus, mencoba membuat ruangan polos itu terasa milik sendiri. Dina menaruh tanaman kecil di jendela dapur. Raka menumpuk buku sketsa di sudut kamar. Malam hari, mereka berbaring di kasur tipis, mendengarkan jangkrik di luar, motor jauh, TV orang lain hanya seperti bayangan suara. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, mereka tidur tanpa mendengar orang lain dari balik tembok. Hening adalah karpet merah bagi sesuatu yang ingin terdengar sendiri. Tetangga memperkenalkan diri, ramah tapi hati-hati. Seorang ibu tua di sebelah, Bu Wati, datang membawa sepiring tempe goreng. Baru menikah ya? Tanyanya, menatap di balik kacamata.
Iya, Bu. Doakan ya. Jawab Dina. Perempuan tua itu tersenyum, matanya sempat melirik cepat ke depan rumah, ke arah 3 pintu. Kalian betah-betah aja ya. Gumamnya. Kalau malam, jangan terlalu sering keluar rumah. Angin sini nggak bagus. Angin tidak punya wajah, justru itu yang membuatnya yakin diri. Awalnya, tidak ada yang aneh. Bunyi berderit di malam hari, suara cicak di dinding, tetesan air samar saat hujan. Raka kadang lembur di laptop. Dina mengoreksi gambar murid di meja makan. Sampai suatu malam, sekitar 2 minggu setelah mereka pindah. Raka terbangun karena suara ketukan. Suara itu tumpul, berulang. Tidak keras, tapi keras kepala. Ia mengerjap di kegelapan, mencari letak tubuhnya sendiri. Dina masih tidur di sampingnya, napasnya pelan, teratur. Ketukan itu terdengar lagi. Duk, duk, duk. Ia melirik jam di ponsel. 2:47 pagi. Jam yang tidak bulat selalu terasa lebih jujur. Ia menahan napas, mendengarkan. Tetangga kadang datang tengah malam kalau darurat. Ada yang sakit, butuh bantuan. Ia bangkit pelan, turun dari kasur. Berjalan di lorong dengan kaos dan celana pendek, ponsel di tangan, jempol menggantung di icon center, belum dinyalakan. Rumah terasa sunyi. Ketukan itu masih berlanjut. Duk, duk, duk. Kali ini jelas. Bukan dari pagar depan. Bukan dari pintu utama. Lebih rendah posisinya. Dengan sedikit merinding, ia sadar. Suara itu berasal dari pintu kayu di sebelah kiri. Pintu pertama dari 3 pintu di bagian depan. Pintu yang tidak pernah mereka gunakan. Pintu yang tak pernah dipakai. Paling hafal alasan untuk dibuka. Ia menelan ludah, pasti cuma angin, atau sesuatu jatuh dari dalam menimpa daun pintu. Ia menyalakan lampu lorong. Cahaya kuning pucat mengisi ruangan sempit. 3 pintu berjajar di depannya, bayangan menempel di tepian kusen. Pintu paling kiri bergetar sedikit setiap kali bunyi itu datang. Duk, duk, duk. Ia mendekat. Pelan. Halo? Panggilnya, suaranya terdengar tipis di telinganya sendiri. Ada siapa? Ketukan itu langsung berhenti. Keheningan menyeruak. Raka terpaku. Jantungnya berdegup lebih cepat dari yang seharusnya. Ia meletakkan telapak tangan di kenop, refleks, lalu ragu. Mereka tidak pernah membuka pintu ini. Hadi hanya memberi kunci untuk pintu utama dan pintu belakang. Bukan 2 pintu lainnya. Ia coba memutarnya, tidak bergerak. Benar-benar kaku, bahkan tidak goyang. Beberapa hal lebih memilih, menahan. Ia tempelkan telinga ke kayu, mencoba mendengar. Kosong, tidak ada langkah, tidak ada napas, tidak ada desisan kain. Setelah kira-kira setengah menit, ia melangkah mundur, meyakinkan diri itu pasti kayu memuai karena lembab. Rumah tua memang suka bunyi aneh di malam hari. Itu hal yang normal. Normal adalah kata yang dibisikkan agar tidur kembali. Ia mematikan lampu dan kembali ke kamar. Pagi harinya, ia tidak menceritakan apa-apa pada Dina. Tidak ada gunanya membuat istrinya gelisah, karena sesuatu yang mungkin hanya imajinasi. Imajinasi tidak mengetuk. Itu tahu kapan harus kembali. Tiga malam kemudian, giliran Dina yang terbangun duluan. Ia duduk mendadak, dada sesak, seolah baru ditarik naik dari mimpi buruk. Kamar sunyi. Raka mendengkur pelan di sebelahnya. Ia diam, mendengarkan. Awalnya hanya kulkas berdengung di ruangan lain, motor jauh lewat di jalan. Lalu, samar, suara seret. Seperti kain panjang diseret di atas keramik. Pelan, terukur, halus. Suaranya dari arah ruang tamu dekat depan rumah.
Dina turun dari kasur hati-hati, tidak membangunkan Raka. Ia membuka pintu kamar, sedikit. Ruang tamu gelap. Siluet samar 3 pintu muncul dari cahaya lampu jalan yang merembes lewat celah. Suara itu masih terdengar. Seperti seseorang berjalan dengan rok atau kain panjang, ujungnya menyapu lantai. Kain tidak punya niat, tapi seseorang memberikannya arah. Mulutnya kering. Suara itu bergerak mendekat. Berhenti. Ada bunyi lain. Pelan. Seperti sesuatu yang keras, menyentuh kayu. Klik-klik. Kau ingat ucapan Bu Wati? Malam jangan terlalu sering keluar rumah. Anginnya gak bagus. Ada angin yang belajar mengetuk. Jari-jari Dina gemetar memegang gagang pintu, lalu melepasnya. Ia menutup pintu kamar kembali, merayap ke kasur, memaksa dirinya tidur miring menghadap Raka, menempelkan punggung, berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Pagi harinya, hampir saja ia berhasil percaya itu cuma mimpi. Sampai ia melihat ruang tamu, karpet kecil murah dekat pintu utama, karpet abu-abu dari supermarket bergeser sekitar setengah meter. Seperti diseret. Posisinya sedikit miring. Rumah yang baik kadang merapikanmu. Kadang kau yang dirapikan olehnya. Ia menatap karpet itu lama, lalu menendangnya pelan ke posisi semula tanpa berkata apa-apa. Hari-hari berikutnya, hal-hal kecil mulai menumpuk. Kadang mereka mendapati rantai di pintu utama sudah terpasang dari dalam saat pagi, padahal mereka jarang memakainya. Mereka lebih sering hanya mengunci pagar. Sekali waktu, Dina melihat rantai itu terbelit dalam bentuk simpul aneh yang ia yakin tidak pernah ia buat. Beberapa simpul dibuat oleh tangan yang tidak ingin dikenang. Mereka mulai sering mendengar langkah di jam-jam tertentu. Bukan langkah berat yang ingin mendobrak. Pelan, menggeser, tak beraturan. Disertai aroma halus parfum lama, bukan wangi kekinian. Tapi seperti parfum jadul ibu-ibu zaman dulu. Bau itu mengambang di lorong beberapa detik, lalu hilang, seolah malu ketahuan. Akhirnya, suatu malam, Dina mengangkat topik saat mereka makan mie instan di lantai. Meja masih penuh kardus. Mas, Katanya pelan. kamu pernah dengar suara aneh nggak malam-malam? Gerakan sumpit Raka berhenti. Maksudmu apa? Yang tertahan di udara. Suara gimana? Tanya Raka. Dina bercerita, suara kain diseret, bau parfum, karpet berpindah. Raka mendengarkan, wajahnya semakin serius. Waktu itu, Akunya akhirnya. aku pernah dengar ada yang ketok pintu samping, jam 3 pagi. Tapi pas aku cek, nggak ada apa-apa. Pintu samping? Ulang Dina pelan. Ia mengangguk ke arah depan. Yang kiri itu? Mereka berdua menoleh ke arah sana. Dalam temaram lampu, 3 pintu itu tampak lebih gelap dari tembok sekitarnya, seperti 3 guratan tinta pekat. Pintu paling kiri, berhimpitan dengan rumah tetangga, punya bekas buram kehitaman di kayu setinggi lutut, seperti bekas tangan sering menempel di situ. Saat itu, mereka tahu ada sesuatu yang tidak beres. Tapi mereka terlalu realistis, terlalu terbiasa menertawakan ketakutan sendiri untuk langsung menyimpulkannya sebagai gaib, Besok aku tanya Pak Hadi. kata Raka. Mungkin ada tikus gede atau apa di dalam. Dia bilang jarang dipakai. Dina mengangguk, berusaha memegang penjelasan itu. Tikus, kayu, pipa. Lebih mudah dipercaya. Yang benar, tidak peduli kamu percaya. Besoknya, Raka mendatangi rumah Hadi. Rumah lebih kecil, lebih tua, penuh pot tanaman di tangga depan, dan lonceng angin berdenting telan. Hadi menyambut, ramah seperti pertama kali. Gimana mas, betah? Tanyanya sambil menuangkan teh tanpa diminta. Raka ragu.
Pak, boleh saya tanya? Pintu yang di depan rumah itu, yang kiri sama kanan, itu buat apa ya? Gerak tangan Hadi terhenti sepersekian detik saat meletakkan teko. Dulu itu kamar, Ujarnya pelan. sekarang dipakai gudang saja. Kenapa? Kadang malam, Raka menyusun kata hati-hati. saya dengar suara, kayak ada yang ketok dari dalam, atau jalan. Saya takut jangan-jangan ada orang sembunyi di sana. Ia menunggu tawa kecil, penyangkalan ringan. Yang datang justru lelah, Mas, kata Hadi. kalau malam, kalau dengar sesuatu, jangan dibuka ya. Biarin saja. Jawaban itu menembus dada Raka, tajam. Jadi, Papa juga pernah dengar? Hadi terdiam, lama. Rumah itu punya saya dari dulu. Ucapnya akhirnya. Dulu saya tinggal di situ, sama istri dan anak saya. Kalimat-kalimat berat berjalan tanpa alas kaki. Waktu itu, daerah situ masih sepi, banyak penyusup. Saya kerja malam, sering pulang lewat jam 2. Istri saya suka takut sendirian. Jadi saya pasang 3 pintu. 1 pintu utama, 2 pintu samping, langsung ke kamar tidur. Kalau ada apa-apa, gampang lari. Ia tertawa kecil, tanpa humor. Ternyata gak ada gunanya. Suatu malam, saya telat banget pulang. Ada lemburan di pabrik. Pas masuk gang, banyak orang kumpul di depan rumah. Polisi, tetangga. Ia menelan ludah. Pelaku masuk. Mereka kira rumah kosong. Istri saya bangun, buka pintu kamar. Mereka panik. Mereka menahan keluarga saya. Bawa ke ruang tamu, mau paksa kasih tahu di mana uang disimpan. Saya nggak ada di rumah. Tetangga cuma dengar ribut sebentar. Habis itu, sepi. Jarinya mengepal di sisi gelas. Paginya baru ketahuan. Bisiknya. Mereka tinggalkan 2 anggota keluarga saya di depan pintu tengah. Sudah tertutup kain. Kata-kata itu menggantung, seperti asap. Keheningan berat turun di antara mereka. Maaf, Pak. Suara Raka nyaris tak terdengar. Saya nggak tahu. Hadi mengibas pelan. Lama saya nggak bisa masuk rumah itu lagi. Ucapnya. Saya balik ke kampung istri. Rumah itu kosong bertahun-tahun. Tapi tiap kali saya lewat, saya lihat lampu teras nyala. Padahal listrik sudah putus. Ia menghela napas. Akhirnya saya balik. Saya pikir kalau ada orang lain tinggal di sana, mungkin rumahnya jadi hidup lagi. Gak terlalu sepi, gak terlalu banyak kenangan. Ia menatap Raka, lekat. Tapi Mas, suaranya tegas tapi lirih. Yang jalan malam-malam di depan pintu itu bukan maling. Mulut Raka kering. Jadi, apa, Pak? Mata Hadi berkaca-kaca. Istri saya orangnya baik, katanya. Dia sangat sayang sama rumah itu, sama saya, sama anak kami. Waktu itu terjadi, 2 anggota keluarga saya ditemukan tak bernyawa di depan pintu tengah. Sejak itu, kadang tetangga dengar suara, kayu diketuk, kain diseret, jam 2, jam 3 pagi. Saya kira mereka balik, nunggu saya, atau jaga rumah. Saya nggak yakin, saya cuma tahu suara itu nggak pernah hilang. Walaupun rumah kosong. Waktu penyewa pertama masuk, mereka juga dengar. Ada yang kuat, tahan berbulan-bulan. Ada yang seminggu, langsung minta pindah. Dunia Raka bergeser,
sedikit dari sumbunya. Kenapa Bapak nggak kasih tahu kami dari awal? Bisiknya. Hadi menatap. Rasa bersalah dan putus asa bertemu di matanya. Kalau saya cerita, Mas sama Mbak Dina pasti nggak mau tinggal. Saya butuh orang jaga rumah. Rumah ini, kalau kosong, lebih seram, lebih berat. Kalau ada orang baca doa, sholat, masak, tertawa, entah kenapa, suaranya lebih pelan. Seperti mereka nggak mau ganggu. Ia mencondongkan tubuh. Suaranya tegas, tapi lirih. Saya cuma minta satu. Kalau dengar suara di depan pintu, jangan dibuka. Jangan diajak ngomong. Jangan ditantang. Biarkan saja. Mereka tidak jahat. Mereka cuma terjebak. Dan sesuatu yang terjebak sering mengira kamu punya kunci. Raka pulang dengan kepala kosong, langkah berat. Malam itu ia tidak menceritakan semuanya pada Dina. Hanya, rumah itu punya sejarah. Dulu pernah terjadi sesuatu yang buruk. Yang mereka dengar bukan suara binatang. Katanya mereka nggak jahat. Tanya Dina. Katanya mereka cuma jaga rumah. Jawab Raka. Dina terdiam lama, lalu mengangguk pelan. Kalau gitu, kita juga harus jaga rumahnya. Baca doa, nggak usah takut. Untuk beberapa waktu, itu seolah berhasil. Lampu kecil menyala di ruang tamu tiap malam. Doa pendek sebelum tidur, tanpa dramatis. Raka mengabaikan ketukan sesekali, seret kain samar. Suara-suara tetap ada, tidak hilang, tapi juga tidak membesar. Sampai malam peristiwa itu. Kamis malam, Raka lembur, desain poster. Pulang mendekati jam 10, pesannya. Dina membalas foto mie instan, emoji tertawa. Sekitar 21.30, kampung mulai sepi. Sebagian besar rumah gelap, tinggal lampu redup. Anjing di ujung gang menggonggong sekali, 2 kali, gelisah. Dina di kamar, rebahan, scroll ponsel. TV ruang tamu menyala volume kecil. Ia hampir tidak mendengar suara pertama itu. Suara kecil, logam beradu. Seperti sesuatu menyentuh kait pagar. TV terasa terlalu berisik. Ia menekan mute. Suara itu terdengar jelas sekarang. Klek, klek, jantung Dina melonjak ke tenggorokan. Refleks pertamanya, telepon Raka. Refleks kedua, mengintip jendela. Ia tidak melakukan keduanya. Ia turun dari kasur, pelan, membuka pintu kamar, sedikit. Ruang tamu diterangi lampu kecil dekat TV. Cahaya hangat membentuk kolam di tengah ruangan. Bayangan menumpuk di sekitar 3 pintu depan. Melalui kaca buram pintu utama, siluet lebih gelap bergerak di luar. Suara gesekan logam, pelan, hati-hati. Orang itu beralih dari pagar ke gembok. Pikiran Dina berputar cepat. Tetangga, salah alamat, tidak ada tetangga yang mencoba gembok sepelan itu. Tangannya gemetar meraih ponsel. Ia menelpon Raka. Raka mengangkat di dering kedua. Sayang, Mas, Bisik Dina hampir tak terdengar. ada orang di depan. Kayaknya mau masuk. di depan mana? Dalam pagar. Nada Raka menegang. Iya, aku dengar mereka lagi otak-atik gembok. Jangan keluar kamar. Kunci pintu. Telepon polisi. Aku di jalan. 10 menit lagi. Dina menutup telepon, menghubungi nomor sektor polisi. Napasnya semakin pendek. Di luar, suara gesekan berhenti. Beberapa detik keheningan. Lalu, pagar terbuka. Entah bagaimana, darah Dina membeku. Ia mendorong pintu kamar sedikit lebih lebar, berdiri di belakangnya, menempel tembok, tersembunyi, namun melihat lorong. Gagang pintu utama bergerak 2 kali. Kunci menahan. Suara makian pelan. Bayangan itu bergeser. Bukan ke pintu utama,
ke sebelahnya, ke pintu kayu kiri. Gagang pintu kiri bergerak. Seharusnya tidak bisa. Dulu kaku. Sekarang, seperti seseorang yang berhak masuk, akhirnya pulang. Pintu itu terbuka dengan derit panjang yang pelan. Dina menutup mulut dengan tangan. Celah gelap menganga. Bau apek menghantam. Udara lama, debu, dan sesuatu yang lebih tua. Bunga layu, kain lembab. Cahaya senter menebas kegelapan. Sosok hoodie hitam, masker, topi. Gerakannya tegang, lincah. Ia melangkah masuk, bahu menunduk. Orang yang sudah biasa. Ia kini di dalam rumah, tanpa mendobrak pintu utama. Lewat pintu tua yang dulu tersambung ke kamar seorang anak kecil. Pikiran Dina terlempar ke cerita Hadi. Istrinya, anaknya, tali, pintu yang sama. Senter menyapu ruang kecil, beralih ke ruang tamu, menemukan pintu penghubung. Ia masuk ke ruang utama, menyapu lemari, TV, dapur. Ia belum melihat Dina. Posisi Dina tertutup daun pintu kamar. Tubuhnya rata dengan tembok. Kakinya seperti hilang tenaga. Laki-laki itu melewati pintu kamar tanpa berhenti. Dina tahu kalau ia memutuskan mengecek kamar, selesai. Ia ingin berteriak, menggedor tembok, tapi panik membuat orang menabrak hal yang tidak perlu. Udara menebal, menekan kulit. Lalu, sesuatu yang aneh terjadi. Penyusup itu berhenti. Bukan karena Dina, bukan karena apapun yang ia lakukan. Ia berhenti karena mendengar sesuatu. Awalnya, sangat pelan. Suara, seretan. Bukan dari dapur, bukan dari lorong belakang. Dari sisi kiri ruang tamu, dekat dirinya. Sangat dekat. Senter mengarah ke sumber bunyi. Tidak ada apa-apa, hanya 3 pintu itu. Pintu utama masih terkunci. Pintu kiri terbuka sedikit, gelap mengintip. Pintu kanan belum tersentuh. Seretan terdengar lagi. Ser, ser. Kali ini dari atas. Dari langit-langit, tepat di atas kepalanya. Ia mundur selangkah. Senter bergetar. Lampu kecil dekat TV berkedip sekali, 2 kali. Lalu stabil. Dina menahan napas sekuat mungkin. Dada laki-laki itu naik turun cepat. Ia memaksa diri. Tikus, plafon longgar, imajinasi. Lalu, ketukan. Bukan dari pintu utama, dari pintu tengah. 3 ketukan menggema di rumah kecil itu. Ia berputar. Senter menyorot daun pintu tengah. Butiran debu beterbangan. Hening. Ketukan datang lagi, lebih keras. Duk, duk, duk. Bersamaan itu, suara lain. Suara seseorang. Bukan kata, bentuk suara memanggil dari sisi lain. Penyusup mundur 2 langkah, hampir menabrak meja. Senter menyapu cepat, TV, sofa, dapur. Dan dalam sepersekian detik itu, Dina melihat sesuatu yang lain. Di celah sempit antara pintu kiri yang terbuka sedikit dengan kusen, tepat sebelum kegelapan menelannya, ada sepasang kaki. Kaki telanjang, pucat, berdiri di ambang. Hanya sekilas, seperti bayangan. Suara kain diseret, makin keras. Serk, disertai batuk kecil yang berat. Penyusup mengumpat pelan, keberanian merekah, lalu retak. "Siapa di situ?" desisnya bergetar. "Jangan macam-macam." Saat itu juga, ketukan berhenti. Keheningan setelahnya menderu. Ia melangkah ke depan, 1 langkah, 2 langkah, mendekati pintu tengah. Tangannya terulur, menempelkan telinga ke kayu. Ia tidak seharusnya
melakukan itu. Bahunya menegang, mendadak. Lalu ia menjerit. Cahaya berputar kacau, menyorot langit-langit. Dalam sepersekian detik itu, Dina melihatnya. Di plafon retak di atas pintu tengah, 2 bekas telapak tangan. Bukan lukisan, bukan noda lama. Gelap seperti bayang yang menempel di cat. Jari-jarinya terbentang lebar, seperti seseorang mendorong dari pihak lain. Penyusup itu lari menuju pintu kiri, jalur ia masuk tadi. Begitu sampai, pintu itu menutup sendiri. Dentumannya mengguncang dinding. Ia jatuh terduduk, terpental. Sebentar, semuanya diam. Lalu, pintu kanan bergetar. Sekali, 2 kali. Gagangnya berputar hebat, tanpa sentuhan. Dari balik pintu, suara tinggi dan tipis, seperti isak samar, bercampur sesuatu yang asing. Penyusup itu bangkit, meninggalkan pisau, berlari ke pintu utama. Jarinya gemetar, mencoba melepas rantai. Keringat menetes. Ketukan kini datang dari mana-mana. Pintu kiri, pintu kanan, langit-langit, lantai. Rintihan rendah merembes dari dinding, menggetarkan kaca jendela. Bau parfum tua yang tadi samar, kini pekat, menusuk, seperti puluhan botol dipecahkan sekaligus. Dan sepanjang waktu itu, Dina diam. Tubuh gemetar, mata terbuka lebar, tidak bergerak. Ia teringat kata-kata Hadi, jangan dibuka, jangan diajak bicara, jangan ditantang, biarkan saja. Jadi, ia tidak melakukan apa-apa. Ia hanya menyaksikan bagaimana penyusup itu akhirnya merusak rantai pintu utama, menarik sampai bengkok, menerobos keluar ke malam, hampir tersandung tali sepatunya di ambang. Ia berlari, tidak menoleh sama sekali. Rumah kembali sunyi. Bau parfum lenyap, digantikan udara malam dingin, merembes dari pintu utama yang terbuka lebar. Dina perlahan meluncur ke lantai. Kaki tak sanggup menopang. Ia duduk bersandar ke tembok. Air mata baru mengalir setelah semuanya berakhir. Ketika Raka tiba dengan polisi sekitar 15 menit kemudian, Dina masih duduk di lantai, tertutup sebagian oleh daun pintu kamar. Mereka menemukan pintu utama terbuka, pagar tergantung, tertinggal di ruang tamu. Dina menceritakan yang bisa ia ceritakan tanpa terdengar gila. Penyusup. Bagaimana orang itu lari ketakutan saat mendengar sesuatu. Ia tidak menyebut kaki pucat atau bekas telapak tangan di plafon. Polisi mencatat seperlunya, memeriksa seadanya, menyimpulkan percobaan pencurian, berjanji patroli lebih sering. Malam itu, Raka tidak tidur. Ia duduk di ruang tamu sampai subuh, memegang tongkat kayu, menatap 3 pintu itu tanpa berkedip. Pintu kiri dan kanan tertutup rapat lagi. Bekas telapak tangan di plafon menghilang. Beberapa bukti tidak suka matahari. Pagi harinya, Raka dan Dina memanggil Hadi ke rumah. Ia mendengarkan tanpa menyelah. Wajahnya kian pucat dan tegang. Jadi, mereka tolong kalian. Katanya akhirnya. Bukan bertanya, menyimpulkan. Mereka menakuti dia sampai lari. Lirih Raka. Dia masuk dari kamar anak bapak, tapi mereka yang musir. Hadi menatap deretan pintu itu lama sekali. Lalu, pelan, seolah pada dirinya sendiri. Terima kasih. Tangannya bergetar, terangkat, menempel sebentar di pintu tengah, seperti seseorang menyapa dari balik kaca. Pintu tidak bisa membalas, tapi rumah bisa mengingat. Minggu-minggu setelah itu, suara-suara tetap ada. Kain diseret, ketukan lirih. Tapi intensitasnya berubah.
lebih lembut, tidak seagresif sebelumnya. Dina menyadari saat ia sendirian dan takut, suara-suara itu bergerak mengelilingi rumah dalam pola aneh, dari depan ke belakang, lalu ke depan lagi. Seperti seseorang berjalan keliling pagar, menjaga. Ia mulai menaruh segelas air dan beberapa bunga sederhana di rak rendah dekat tembok depan. Bukan sesajen lengkap, hanya bunga apa adanya, air yang diganti kalau ingat. Lebih seperti tanda terima kasih, Terima kasih, bisiknya setiap malam sebelum tidur. sudah jaga kami. Gosip di lingkungan mulai berubah. Orang membicarakan bagaimana pasangan baru di rumah 3 pintu tidak pindah setelah sebulan, atau 2 bulan, atau 3. Bagaimana suatu malam, seorang maling yang dikenal di kampung datang ke warung dengan rambut sebagian memutih, bergumam berkali-kali tentang Pintu ngejar gue. Dan suara dari dalam tembok. bagaimana udara di sekitar rumah itu terasa lain. Masih berat, tapi tidak sekejam dulu. Beberapa bulan kemudian, entah siapa, menggantungkan sebuah papan kecil di tembok depan. Tulisannya sederhana, "Rumah Keluarga Hadi." Hanya itu, bukan disewakan, bukan awas, hanya nama. Tahun-tahun berlalu, Raka dan Dina menabung. Mereka pindah ke rumah yang lebih besar, lebih dekat pusat kota saat anak pertama lahir. Tapi mereka tidak pernah memutus hubungan dengan Hadi. Kadang saat berkunjung ke lingkungan lama, mereka menyusuri gang, melewati rumah 3 pintu. Catnya makin pudar tiap tahun. Pohon mangga makin tinggi. Kadang ada jemuran di depan, milik keluarga baru yang cukup beruntung, menyewa dengan harga semurah itu. Satu hal tidak pernah berubah. 3 pintu itu selalu ada, tertutup, diam, dan kalau kamu berdiri cukup lama di depan rumah itu, cukup malam saat gang hampir kosong dan udara seolah ikut menahan napas, mungkin kamu akan menangkapnya sesaat. Aroma samar, parfum tua, suara kain diseret pelan di atas keramik. Dan sebuah perasaan bukan seperti ada sesuatu yang berusaha masuk, melainkan sesuatu yang memastikan kali ini apa yang dulu pernah masuk tidak akan pernah bisa kembali lagi. Jaga malam sudah ada yang pegang.